Tapi ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, masih wujud tak hari ini dari kalangan umat Islam bila ada hajat lalu mereka datangi kuburan-kuburan tertentu? Lalu mereka beranggapan berdoa di atas kuburan-kuburan keramat tertentu akan lebih kabul. Itu namanya menjadikan kuburan dan orang saleh sebagai perantaraan yang Islam larang. Inilah dia syafaat batilah. Kalau kita pergi ke Singapura, banyak orang pergi ke makam Habib Noh. Tentang beliau, seorang wali Allah, kita harapkan mudah-mudahan. Tetapi anggapan orang hidup bahawa bila berdoa di atas kuburan itu lebih kabul, ini bahaya. Inilah yang dimaksudkan oleh ayat tadi. Jadi dakwaan sesetengah umat Islam bahawa tuan gurunya atau orang-orang saleh tertentu yang disanjungnya boleh menolongnya atau memberinya syafaat di akhirat nanti adalah sama betul dengan keyakinan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Jadi bukan suatu yang menghairankan kalau terdapat juga umat Islam hari ini menafikan penyembahan mereka kepada orang-orang saleh tertentu. Karena orang musyrik di zaman jahiliyah dulu juga menafikan penyembahan mereka kepada berhala. Ini sangat jelas dari dakwaan mereka. Apa kata mereka dalam ayat di atas? Kami, Muhammad, mengapa kamu larang kami mendatangi kuburan-kuburan ini? Kami tidak menyembah pun, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Mendekatkan kami, itu dia syafaat. Tak boleh dalam agama. Itu sebabnya ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, tolong ikuti hadis Nabi. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur wal an fazuruha fa innaha tuzakkirukum al maut. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Wal an, sekarang ziarahlah. Karena ziarah kubur mengingatkan kamu kepada mati. Ibu-ibu, mengapa Nabi sebut dulu aku larang kamu ziarah kubur? Mengapa? Karena mereka baru memeluk Islam yang dulunya memang penyembah kubur. Macam Ustaz sebut tadi, mereka minta-minta pada orang dalam kubur. Nabi bimbang karena baru memeluk Islam, perasaan itu masih segar lagi dalam ingatan. Bimbang bila ziarah kubur, teringat ajaran lama lalu minta. Dapat faham tu? Nah, setelah iman mereka kuat, tak ada apa orang dalam kubur. Malah orang dalam kubur itu, dia yang perlu bantuan kita yang hidup. Dalam bentuk doa ke, kalau dia ada hutang kita tolong lunaskan ke, kalau dia belum haji kita ganti hajinya ke. Boleh tak? Kita menolong dengan cara begitu. Bukan hadiah ini, hadiah itu, bukan. Dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang hidup boleh tolong yang mati bila kena caranya, antara lain doa. Bukan orang mati tolong orang hidup. Dapat faham, Bu? Barangkali kita lihat orang itu alim, orang itu banyak ibadat, orang itu. Mata kasar kita. Tapi apakah amalan yang kita lihat secara zahir ini confirm diterima oleh Allah? Ada syarat lain tak amal diterima? Keikhlasan. Keikhlasan kita tak tahu. Jangan-jangan kita minta orang alim tolonglah sampaikan, padahal dia sedang bersilat dengan Munkar wa Nakir di bawah sana. Kita minta juga, dia sedang dipelupur di bawah. Minta juga, tak mustahil dia akan kata, kurang ajar orang ini. Aku sedang susah-susah ini diminta juga. Ada kemungkinan tak, Pak? Kita tak tahu apa nasib orang dalam kubur. Kita pula minta hanya berdasarkan apa yang kita lihat secara zahir. Belum tentu.
Itu sebabnya. Hati-hati bila kita faham dengan larangan Nabi, mula-mula dilarang ziarah kubur. Sekarang iman mudah kuat, ziarahlah. Ini memberi makna, walaupun kita sudah berpuluh-puluh tahun dalam Islam, betul tak orang Islam di Asia Tenggara banyak yang masih lemah imannya? Walaupun sudah umur 50 tahun, dah Islamnya 50 tahun, tetap minta-minta di kubur-kubur tertentu. Kadang-kadang yang diminta itu nomor ekor pula itu. Pada kubur-kubur tertentu. Betul tak, Pak? Betul tak ini maknanya? Orang macam itu tu bila akidahnya macam itu goyang, maknanya tak kuat, jangan ziarah kubur. Lebih baik. Kan bila kita ambil pengajaran dari Nabi tadi, aku dulu larang. Sebab larang tu apa? Karena imam tak kuat lagi. Nah, oleh sebab itu, andai kata kita tak kuat, itu sebabnya. Minta maaf. Wanita tidak digalakkan sering kali, kerap ke kuburan. Sebab mereka punya emosi berbeza dengan lelaki. Ustaz tak kata tak boleh langsung. Siti Aisyah pun pernah ziarah kubur kan? Yang tak boleh itu kerap. Apalagi sampai di sana menangis, meratap. Itu salah-salah, boleh mengakibatkan jenazah di dalam itu disiksa oleh Allah. Okey. Menangis sebenarnya tak mengapa pun. Tidak meratap. Kekerapan tetap tak boleh. Sebab Islam meletak sesuatu hukum itu berdasarkan hukum am. Ibu-ibu, mengapa wanita tidak boleh jadi pemimpin negara? Kalau kita mau banding-bandingkan, Aisyah itu orangnya hebat tu. Tidak boleh ada beberapa individu wanita menonjol hebat, lalu kita katakan oh dia boleh. No. Dia hukumnya am. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laknatullahi ala zawarat. Zawarat ini wanita yang kerap ziarah. Allah melaknat. Nah, kita tidak gunakan istilah macam mana lagi. Tak boleh kita mengatakan saya kuat ustaz. Saya tak boleh. Baik, ibu-ibu hadirat yang dihormati sekalian. Inilah syafaat yang dinafikan oleh Allah. Inilah syafaat yang dinafikan oleh Allah. Dan inilah jenis syafaat yang batil dan tidak memberi syafaat sedikit pun, tidak memberi manfaat sedikit pun di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah. Tolong ikuti. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Nah, kalau begitu, apa syarat Ustaz syafaat baru boleh berlaku di akhirat nanti? Ayat ini menafikan tak ada guna lagi syafaat orang yang boleh memberi syafaat. Seolah-olah tak ada syafaat. Syafaat tak ada guna. Sedangkan menurut keyakinan kita, syafaat wujud tak? Wujud. Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran dan puasa akan datang di akhirat nanti menemui Allah untuk memberi syafaat kepada manusia. Puasa berkata, Ya Rab, orang inilah yang menahan makan, minum dan segala hawa nafsunya di siang Ramadan semata-mata karenamu, Ya Allah. Oleh sebab itu berilah aku izin untuk memberi orang puasa ini syafaat, kata puasa. Kata Quran, Ya Allah, orang inilah yang suka membacaku, memahami dan mengamalkan aku ketika di dunia dulu. Berikan aku izin untuk memberi dia syafaat. Lalu kedua-duanya, puasa dan Al-Quran, lalu diberi izin oleh Allah. Lihat tu, bukan hanya Nabi Muhammad. Quran, puasa, maknanya syafaat wujud tak? Wujud.